Kisah Imam An-Nasai, sang penjaga hadis yang wafat karena cinta kepada Ahlul Bait. Pada abad ketiga Hijriyah, di sebuah kota kecil bernama Nasa, di wilayah Khurasan, sekarang termasuk wilayah Turkmenistan, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi salah satu imam besar dalam ilmu hadis. Namanya Ahmad bin Shuaib bin Ali bin Sinan bin Ber An-Nasai, atau yang dikenal dengan Imam An-Nasai. Sejak kecil, ia sudah dikenal dengan kecerdasan luar biasa dan semangat belajar yang tinggi. Ia tumbuh dalam suasana keilmuan, di mana banyak ulama besar tersebar di berbagai negeri Islam. Karena cintanya kepada ilmu, Imam An-Nasai berkelana dari negeri ke negeri, Hijaz, Syam, Irak, Mesir, hingga Hijaz. Semuanya ia datangi demi menuntut hadis Nabi. Perjalanan ilmu dan ketekunan Imam An-Nasai dikenal sangat teliti dan berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Ia belajar kepada banyak guru besar, seperti Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Qutaibah bin Said, dan Imam Abu Daud, penyusun Sunan Abu Daud. Dalam mencari hadis, beliau tidak segan-segan melakukan perjalanan panjang dan berat, hanya untuk memastikan kebenaran satu sanad. Ketika mendengar ada satu rawi yang disebut meriwayatkan hadis, beliau rela menempuh perjalanan berminggu-minggu, hanya untuk meneliti apakah orang itu benar-benar terpercaya. Karya besar Sunan An-Nasai. Dari ribuan hadis yang ia kumpulkan dan teliti, lahirlah karya besar beliau yang dikenal dengan nama Sunan An-Nasai, salah satu dari Kutubus Sittah, 6 kitab hadis utama dalam Islam. Kitab ini memiliki tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada dalam Sunan An-Nasai satu hadis pun yang palsu. Selain itu, beliau juga menulis kitab As-Sunan Al-Kubra, versi yang lebih lengkap dan detail dari Sunan An-Nasai, berisi penilaian para perawi dan hukum-hukum fikih berdasarkan hadis-hadis sahih. Kecintaan kepada Ahlul Bait. Imam An-Nasai dikenal sangat mencintai Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Nabi. Dalam khutbah dan tulisannya, ia sering menyanjung keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Ketika sebagian orang di Syam memusuhi Sayyidina Ali, Imam An-Nasai menulis kitab Khasa Iz Ali bin Abi Thalib yang berisi keutamaan sahabat mulia itu. Sayangnya, sikap cinta beliau terhadap Ahlul Bait membuat sebagian orang yang fanatik buta terhadap pihak lain menjadi marah. Di kota Damaskus, saat beliau sedang mengajarkan hadis tentang keutamaan Ali, sekelompok orang memukulnya hingga luka parah. Akhir kehidupan dan wafatnya. Setelah peristiwa itu, Imam An-Nasai yang sudah tua dan lemah dibawa ke Makkah untuk beristirahat. Dalam perjalanan, luka-luka beliau semakin parah, hingga akhirnya wafat di sana pada tahun 303 Hijriah. Sekitar 915 Masehi, beliau dimakamkan di Makkah, di tempat yang penuh berkah, dekat Ka'bah yang selalu beliau rindukan. Warisan dan teladan Imam An-Nasai meninggalkan warisan ilmu yang sangat besar. Ketelitian, kejujuran, dan keberaniannya membela kebenaran menjadi teladan bagi para penuntut ilmu sepanjang zaman. Beliau pernah berkata, "Aku tidak menulis satu hadis pun kecuali setelah aku salat 2 rakaat dan meminta petunjuk kepada Allah." Begitulah hati seorang alim sejati, selalu menautkan ilmu dengan ibadah dan menjadikan setiap langkahnya bernilai akhirat. Pelajaran dari kisah Imam An-Nasai. Ke-1, ilmu harus dicari dengan kesungguhan dan pengorbanan. 2, kebenaran harus dibela, walau harus menghadapi tekanan. 3, cinta kepada Rasul dan keluarganya adalah bagian dari keimanan. 4, ilmu tanpa adab dan ikhlas tidak akan membawa berkah.